أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu telah kita bahas Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, bicaranya Allah, dan untuk mengatur hidup kita di dunia ini agar tenang hidup kita dan juga untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Itulah diantaranya Allah Ta'ala bertujuan atau menurunkan Al-Quran agar kita bisa bukan hanya membaca tetapi memahami dan mengamalkan isinya. Sekarang bagaimana orang muslim dengan Al-Quran ini? Kalau orang kafir sudah jelas menghina, bahkan juga mengejeknya. Orang Islam lain dijelaskan di sini oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, seorang ahli sunnah. Wa saddaqahul mu'minun, orang mukmin wajib membenarkan Al-Quran, tidak boleh ragu-ragu, karena Allah berfirman dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi Quran itu adalah yaitu kitab Allah, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, dan petunjuk untuk orang yang ahli takwa. Ketika Allah menjelaskan Quran petunjuk untuk orang ahli takwa, berarti orang selain ahli takwa tidak mau, bahkan juga mengingkari. Ala dzalika haqqan, bahwasanya Al-Quran itu hak, bicaranya Allah, bukan makhluk. Kalau makhluk berarti seperti kita makhluk, dan juga seperti alam yang lainnya. Tetapi Al-Quran adalah karamah Allah sebagaimana yang kita fahami di dalam surat At-Taubah ayat nomor 6 yang insyaallah nanti kita baca. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, fal mu'minuna billahi wa rasulihi yusaddiquna bi anna al-Qur'ana kalamullah. Maka orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, wajib mengimani Quran itu bicaranya Allah. Karena rukun iman bukan iman kita hanya kepada Allah, tapi iman kita pada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab Allah. Jadi orang yang tidak mengimani Al-Quran berarti dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya. Dan Al-Quran itu bicaranya Allah, bukan makhluk. Dengan dasar surat At-Taubah ayat nomor 6, wa in akhadtum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada orang musyrik minta perlindungan kepadamu wahai Nabi, maka lindungi orang musyrik itu sampai dia mendengar ayat Allah, kalam Allah, bukan mendengar makhluk tapi bicaranya Allah. Kalam itu hanya bicara. Ini menunjukkan indahnya Islam. Ketika orang kafir dia berperang dengan saudaranya, lalu dia minta perlindungan kepada kaum muslimin, dilindungi, tetapi supaya dibacakan ayat Al-Quran agar mereka mengerti bahwa Al-Quran itu mengajak perdamaian,
Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam innama huwa muballihun anillah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an itu dalam rangka menyampaikan yang dari Allah. Jadi Al-Qur'an itu bukan bicaranya Nabi, tetapi itu bicaranya Allah, cuma Allah menurunkan kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengajarkan para sahabatnya, sebagaimana kita belajar dari orang tua kita atau dari guru atau ustadz kita. Karena tidak mungkin kita akan belajar Quran dengan sendirinya. Jangankan kita, Rasulullah SAW diajari malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan baca Al-Qur'an, bahkan juga menafsirkan Al-Qur'an harus ada yang menjelaskan kita dari kalangan orang ahli sunnah. Nah, mana dalilnya bahwasanya Rasulullah SAW itu menyampaikan dari Allah, bukan bicaranya beliau, tapi menyampaikan dengan dasar dari surat An-Nahl nomor 35. Fahal 'ala rasuli illal balagul mubin. Fahal 'ala rasuli illal balagul mubin. Surat An-Nahl nomor 35. Tidaklah utusan Allah Ta'ala itu kecuali menyampaikan belaka dan menyampaikan yang disampaikan dari Allah. Makanya kalau kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu kalamullah, bicaranya Allah. Dari mana kamu? Saya diajari si fulan, saya mendengar dari si fulan. Itu ayat Allah. Walaupun yang menyampaikan kepada kita bukan Allah, tetapi makhluk, tapi itu sumber pertamanya bicara Allah. Wa amma qauluhu azza wa jalla, adapun firman Allah Ta'ala, innahu la qaulu rasulin karim di quwatin dil arsi dil quwatin inda dil arsi makin. Surat At-Takwir 19:20. Artinya innahu, sesungguhnya Al-Qur'an itu, la qaulu rasulin karim, ucapannya utusan yang mulia, maknanya malaikat. Ini banyak orang menganggap Al-Quran itu makhluk. Karena apa Allah bicara innahu la qaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu ucapannya utusan yang mulia, maknanya malaikat. Nah, difahami malaikat itu mendengar dari Allah. Di kuwatin inda dzil arsy makin, yang mana malaikat itu memiliki kekuatan, ya, yang sangat kuat, ya, memiliki kedudukan yang tinggi, yang mulia. Jadi kalau ada ayat innahu la qaulu rasulin karim, itu maknanya malaikat itu yang membacakan ayat dari Allah kepada nabinya. Nanti ada lagi innahu la qaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun, itu bicaranya Nabi. Maka maknanya Rasulullah SAW mendengar dari malaikat lalu disampaikan kepada sahabatnya. Ya, ini supaya kita tidak keliru faham. Fal muradu bi isnatihi ila Jibril. Adapun Al-Qur'an kenapa disandarkan kepada malaikat Jibril? Innahu laqaulu rasulin karim huwa min babit tabligh. Karena dalam rangka menyampaikan ayat. Makanya ketika kita yaitu mendengar bicaranya orang, itu fulan bicara kepada saya, itu kan kita yang bicara. Tapi fulan itu asalnya yang bicara. Kita menukil fulan yang bicara kepada saya. Jadi itu bukan saya yang bicara, tapi kita menukil dari orang yang kita dengar. Maka Al-Quran juga begitu. Ketika Allah Ta'ala menjelaskan malaikat membacakan ayat, itu mendengar dari Allah. Rasulullah SAW membacakan ayat, itu mendengar dari malaikat Jibril. Para sahabat membacakan ayat, mendengar dari Rasulullah SAW. Makanya tidak berubah, karena itu bicaranya Allah. Li'annahu la yumkinu ayyakuna al-Qur'ana min kalamillah wa min kalami Jibril. Tidak mungkin Quran ini bicaranya Allah, bicaranya Jibril.
bicara itu diambil dari yang pertamanya. Siapa yang pertama bicara yang pertama kali, itu yang jadi patokan. Ya, maka ketika kita membaca Innad dina indallahil Islam, nah kita lihat itu bicaranya dari yang pertama, kemudian dinukil, dipindah oleh orang berikutnya. Jadi bicara itu kita ambil dari awalnya. Ini bicaranya siapa? Maknanya awalnya yang bicara siapa? Al-Quran, awalnya Allah Ta'ala, lalu didengar oleh malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril membacakan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau membacakan kepada para sahabat membacakan generasi berikutnya. Seperti kita membaca Al-Quran, ada yang membacakannya. Nah, dan kalau demikian tidak mungkin ada kontras antara Quran sebagian bicaranya Allah, Quran sebagian bicara malaikat, bukan. Jadi Quran adalah bicaranya Allah, malaikat bicara karena mendengar dari Allah. Fala yumkin wasfuhu bi annahu kalamun aksara min wahidin. Tidak mungkin bicara itu yaitu lebih daripada satu orang. Jadi satu orang yang lain mendengar menirukan. Seperti seorang guru sedang membacakan atau mengajari muridnya surat Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, yang bicara satu, yang lain mengikutinya. Ya. Wa nisbatuhu ilallahi haqiqatan, maka bicara Allah Ta'ala dihubungkan kepada Allah itu hakikatnya, yang sebenarnya bicara adalah Allah. Wa amma nisbatuhu li Jibril, adapun kenapa disebutkan wa innahu laqaulu rasulin karim, famin babit tabligh. Oh, malaikat Jibril yang ketika mendengar dari Allah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang mengajarkan ayat, dia mengajarkan surat Al-Ikhlas, itu bukan dari pengajar itu, tapi dia mendengar dari gurunya. Guru dari siapa? Sampai kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga dinisbahkan pula ayat yang lain kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu bicaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendengar dari malaikat Jibril mendengar dari Allah. Nah, kenapa kita artikan innahu laqaulu rasulin karim ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kepada malaikat? Nah, karena ayat berikutnya wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan yaitu perkataannya penyair, tapi sedikit kalian itu yang beriman. Makanya ada hikmahnya Allah Ta'ala mengutus Rasulullah SAW. Beliau bukan ahli syair, bukan ahli sastra, tetapi ummi yang tidak bisa membaca asalnya. Dan itu ada hikmahnya. Kenapa? Seandainya beliau itu ahli sastra, mungkin orang menuduh ini sastranya Muhammad. Tapi ketika awalnya beliau tidak bisa membaca tulisan yang lainnya, ketika malaikat Jibril menurunkan ayat dari Allah Ta'ala, menunjukkan beliau ini yang disampaikan Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Al-Quran dinisbahkan ada 3, yakni pertama idhafatu subhanahu wa ta'ala taratan ila nafsihi. Quran ini kadang-kadang disebut namanya kembali kepada Allah, seperti tadi surat At-Taubah yang nomor 6. Ya, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Nah, sehingga mereka mendengar bicaranya Allah, berarti Allah bicara. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu bicaranya Allah. Sampai An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, bicaranya Allah. Lalu yang mendengar malaikat ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikannya kepada para sahabat menyampaikan kepada generasi sesudahnya. Yang nomor 2, wa taratan ila Jibril. Nah, ya, tarotan kadangkala Quran ini disandarkan, bukan aslinya,
disandarkan kepada malaikat Jibril seperti tadi ayat dari surat At-Takwir nomor 19 sampai 20. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin, itu malaikat. Kemudian juga yang nomor 3 dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya yang membacakan itu beliau. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Itu adalah bicaranya Nabi Muhammad SAW yang mulia, bukan dia ini, bukan beliau itu tukang penyair, tetapi sedikit orang yang beriman. Nah, jadi pertama nisbah yang hakikatnya Quran bicaranya Allah, lalu ditirukan oleh malaikat Jibril, lalu ditirukan oleh Rasulullah SAW, kemudian oleh umatnya. Ini harus kita pahami. Bantahan terhadap orang mengatakan Quran itu makhluk seperti Mu'tazilah maupun Jahmiyah. Jadi dia betul baca ayat innahu laqaulu rasulin karim, itu kan bicaranya Nabi, bagus, tapi dia tidak mau membacakan ayat surat At-Taubah nomor 6. Nah ya, orang ahli bid'ah itu begitu, ketika cocok dengan hawa nafsunya, dalil yang menyerang hawa nafsu ditolak, ditutupi. Tapi orang ahli sunnah menyampaikan semua yang dari Allah Ta'ala dan menyampaikan semua yang dari Rasulullah SAW, sehingga lebih gamblang. Fatakunu idhafatu ilallah idhafatu ibtida'in, maka sandaran Quran kepada Allah permulaannya bicara Allah. Jadi sebelumnya tidak ada, jadi yang bicara pertama kali Allah. Wa idhafatuhu ila Jibril, dan disandarkan Quran bicara Jibril, maknanya Allah menyampaikan kepada Jibril. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idhafatu tabligh, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat itu namanya idhafah, disandarkan kepada yang menyampaikan Al-Quran ini adalah Nabi Muhammad kepada kita. Nah, kalau kita juga ada, ini kamu membaca Quran dari mana? Dari Ustadz ini. Tapi itu bukan bicaranya Ustadz. Ustadz ini menukil dari ini, dari gurunya, dari sanad-sanad bersambung sampai kepada malaikat Jibril. Dan ini tidak ada khilaf lagi untuk orang yang bisa memahami dengan sebaiknya. Selanjutnya, wa aikanu anna kalamallahi ta'ala bil haqiqah. Para ulama sunnah meyakini bahwasanya bicara Allah Ta'ala ini sebenarnya bukan majazi. Ya, hakikatnya benar-benar Allah bicara, bukan majaz atau sindiran atau kinayah, tidak. Laisa bil majazi kama yaquluhul Jahmiyah wal Mu'tazilah. Bukanlah dikarenakan bicaranya bukanlah Al-Quran dikatakan majaz, yaitu seperti perkataan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jadi memang Allah Ta'ala benar bicara. Hum yaquluna kalamullah. Orang ahli bid'ah Jahmiyah dan Mu'tazilah mereka mengatakan itu kalamullah walakin nisbatuhu ilallahi majaz, tetapi dihubungkan kepada Allah bukan sebenarnya. Ini untuk orang ahli bid'ah Mu'tazilah dan yaitu Jahmiyah, ya. Jadi kalau kita ditanya Al-Quran itu apa? Al-Quran itu bicaranya Allah, lalu disampaikan kepada malaikatnya, malaikat disampaikan kepada Rasulnya, Rasulnya kepada para sahabatnya, dan sampai kepada kita semuanya. Makanya orang bedakan ini Quran apa ini hadis. Kalau hadis sandarannya pertamanya kepada Rasulullah SAW, kalau Quran kepada Allah. Kalau sahabat, ini perkataannya Ibnu Abbas. Jadi ketika kita menukil ini perkataan Ibnu Abbas, berarti pokoknya awalnya dari sahabat Ibnu Abbas. Kalau kita membaca Al-Quran, berarti awalnya yang bicara adalah Allah. Cuma beda antara Al-Quran dan hadis. Kalau kita membaca Al-Quran, at-ta'abbud bitilawatihi, dinilainya ibadah. Makanya kita tidak boleh berhadas selalu membaca Quran, wudu dulu. Dan satu huruf yang kita baca Al-Quran ini 10 pahala, berbeda dengan baca hadis yang lainnya. La li'annallaha khaliquhum, katanya kelompok Jahmiyah dan katanya yaitu kelompok Mu'tazilah,
Allah yang menciptakan Quran, berarti Allah Ta'ala tidak bicara. Nah ini salah besar. Yang mengatakan Allah tidak bicara kafir, karena Allah bicara. Nah, banyak sekali dalam ayatnya qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda. Dalam kitab Sunnah qala Allah Ta'ala, bukan qala makhluk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bicara pertamanya dari beliau, dan beliau diutus oleh Allah. Qala sahabat, berarti pertamanya dari sahabat. Qala tabi'in, berarti pertamanya dari pengikutnya para sahabat, yaitu tabi'in. Dan itu jelas untuk kita semuanya. Fanaqulu kadzabtum, kita menjawab membantah kelompok Mu'tazilah dan kelompok Jahmiyah, kamu itu dusta. Li'annal idhafa ilallahi ala naw'aini, karena menyandarkan sesuatu pada Allah ada dua. Pertama, idhafatul ma'ani, menisbahkan kepada zatnya, kepada sifatnya. Kalau sifat mengikuti yang disifati. Makanya bicara saya lain dengan bicara antum. Bicara ini tidak lepas daripada saya. Tapi kalau ini kopia saya lain. Itu idhafatul a'yan. Ya. Jadi yang disandarkan kepada Allah ada dua. Idhafatul ma'ani, itu maknanya idhafatus sifat, menyandarkan sifat Allah terhadap dirinya, seperti bicaranya Allah. Ini bicaranya Allah, ini bicaranya Nabi, ini bicaranya fulan. Ada lagi idhafatul, yaitu idhafatul makhluk. Nah, maka idhafatul makhluk seperti Baitullah, rumah Allah, masjid kan Baitullah. Ya, itu bukan berarti itu betul Baitullah itu makhluk. Ya, lain dengan yaitu ilmullah, itu makna sifat Allah, karena sifat itu tidak lepas daripada dirinya. Tapi kalau benda bisa lepas, itu rumah Allah, tapi itu rumahnya Allah, masjid. Jadi Allah Ta'ala tidak bergabung dengan masjid itu. Seperti itu sepedaku, ya, lain dengan bicaraku. Sepedaku bisa juga di Jakarta, dia sepedaku. Ya, nah, ini meluruskan pendapatnya kelompok Jahmiyah dan kelompok Mu'tazilah. Jadi mereka tidak mengerti sandaran kepada sifat dengan sandaran pada makhluk. Nah, seperti Allah berfirman, naqatullah, untanya Allah. Nabi Salehnya ini untanya Allah, bukan berarti sifatnya Allah, ini makhluknya Allah. Abdullah, hamba Allah. Nah, ya, itu makhluknya Allah, ya. Ardullahi wasi'ah, bumi Allah luas. Jadi bumi bukan lengket dengan Allah, enggak, itu makhluknya Allah. Tapi sam'ullah, Allah mendengar. Ya, qudratullah, kekuasaan Allah, itu sifatnya Allah. Nah, ini yang tidak difahami oleh kelompok Mu'tazilah dan kelompok Jahmiyah. Hanya kita perlu memahamkan hal ini, karena pada dasarnya kitab-kitab tauhid yang dulu yang menyebar itu banyak kitab Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, kita perlu untuk mengembalikan kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga laisa bi makhluqin ka kalamil bariyah. Ya. Bukanlah Al-Qur'an itu makhluk seperti bicaranya manusia. Ya. Makanya tidak ada bicara manusia yang seimbang, setara, ya, dengan bicaranya Allah, tidak ada. Bicara Allah dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lakafidun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kami yang menjaga. Ya. Tapi manusia bicara kemarin, sekarang lupa. Bicara besok beda dengan kemarin. Dan seandainya Al-Qur'an itu bicaranya Nabi Muhammad SAW, mesti berubah, karena beliau memiliki sifat seperti manusia. Tapi karena itu Quran yang Allah Ta'ala turunkan dan Allah Ta'ala menjaga kesalahan dari Nabi Muhammad SAW, menjadi yaitu Rasul yang istiqomah, yang benar. Nah, ini bisa kita fahami bedanya bicaranya Allah Ta'ala dengan bicaranya manusia. Bicaranya Allah Ta'ala tidak berubah sampai akhir zaman dan mesti benar. Yang diceritakan tidaklah menyelisih kenyataan.
Selanjutnya pula ai kalamullahi laisa bimakhluqin, maknanya bicaranya Allah itu bukan seperti makhluk secara umum. Raddan 'alal Jahmiyah wal Mu'tazilah, bantahan terhadap kelompok Jahmiyah yang mengatakan Allah Ta'ala tidak bicara. Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala tidak bicara, Quran itu makhluk. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak bicara berarti Allah Ta'ala tidak memerintah kita, karena perintah itu muncul dari bicara. Berarti Allah Ta'ala tidak melarang kita, karena larang itu muncul dari bicara. Kita tahu kita dilarang karena kita mendengar ada orang yang melarang kita. Makanya Allah Ta'ala menyuruh kita wa aqimus shalah, laksanakan salat. Itu bicaranya Allah. Bagaimana kita bisa salat kalau Allah Ta'ala tidak menjelaskan kita dengan bicaranya? Innal Qur'ana li'anna Allah indahum la yatakallam. Karena kelompok Jahmiyah dan kelompok Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala tidak bicara dan tidak punya dalil, itu hanya hawa nafsu. Ala manhajim fi nafsi sifati kulliha. Kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah ini bahwa Allah Ta'ala tidak punya sifat, tidak mendengar, ya, tidak bicara, tidak berkuasa, tidak melihat. Berarti seperti tembok, ya. Karena apa? Dia tidak punya sifat bicara, tidak bisa mendengar. Berarti mereka itu beribadah kepada makhluk, karena Allah Ta'ala bukanlah makhluk. Firaran, kenapa mereka menolak sifat Allah tidak boleh bicara, Allah tidak boleh melihat? Karena apabila menurut mereka, menurut hawa nafsu mereka, jika Allah bicara berarti sama dengan makhluk. Nah, kalau Allah Ta'ala berkuasa berarti sama dengan makhluk. Tapi anehnya di antara kelompok sebagian Asy'ariyah ini mengatakan Allah hayyun, hidup, Allah qadirun, berkuasa, ya, ya, dan juga Allah mendengar. Tapi mereka menolak sifat yang lain. Tanya, kenapa kalian menetapkan Allah Ta'ala hidup? Bukankah Allah berfirman wal hayyu al qayyum? Lalu kamu menolak bahwasanya Allah Ta'ala tidak marah, padahal Allah Ta'ala wa ghadiballahu alaihim, Allah marah. Sumbernya sama. Yang mengatakan Allah hidup dari Al-Quran, yang mengatakan Allah Ta'ala yaitu marah juga dari Al-Quran. Makanya Ahli Sunnah wal Jamaah menetapkan nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, satu. Dan juga Ahli Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah Ta'ala. Nah, itulah makna kita harus mengimani Allah Ta'ala dan mengimani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka menganggap ketika Allah Ta'ala bicara sama dengan bicaranya makhluk, akhirnya apa? Waqa'ahu wa waqa'u fit ta'til al-madmum, sehingga mereka mengatakan Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah Ta'ala tidak bicara. Kalau mendengar, bicara, melihat, bersama dengan makhluk, berarti Allah Ta'ala ditiadakan sifatnya. Kalau kita bantah mudah, manusia yang dia akalnya sehat, bisa melihat, bisa mendengar, ya, bisa bicara, itu lebih mulia daripada orang bisu, daripada orang buta, daripada orang tuli. Ya. Makanya ketika ada orang mau menikah, disuruh milih, ini bisu, ini tuli, dan ini yaitu ya otaknya, dan ini lemah umpamanya, dan ini yang bisa bicara, ini yang bisa mendengar, dan ini yang bisa yaitu melihat. Tentu orang akan memilih yang bisa melihat, bisa mendengar, dan juga bisa bicara. Dan itu tidak diingkari oleh akal yang sehat. Bagaimana Allah Ta'ala disifati dengan sifat yang hina? Walau annahum asbatu ma asbatallahu li nafsihi. Ini jawabannya. Seandainya kelompok Jahmiyah, ya, dan kelompok Mu'tazilah itu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, wa arafu anna hunaka farqan baina sifatil khaliq wa baina sifatil makhluk, maka tentu mereka akan bisa membedakan beda antara melihatnya Allah Ta'ala dengan melihatnya kita, beda mendengarnya Allah Ta'ala dengan mendengarnya kita, karena kita makhluk.
Jangankan Allah Ta'ala dengan kita, anak kecil beda jalannya dengan jalan kita. Anak kecil beda kecerdasan pikirannya dengan yang sudah dewasa. Jika makhluk dengan makhluk sama makhluknya ada perbedaan sifat, bagaimana disamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya? Nah, makanya Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah sedikit pun. Karena tidak sama dengan makhluk. Jadi Allah jangan disamakan dengan makhluk. Yang nomor dua, wa huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti Allah Ta'ala punya sifat, punya nama. Makanya Allah mengatakan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik. Berdoalah kamu dengan menyebut namanya, menunjukkan Allah Ta'ala punya nama. Bagaimana mereka mengatakan Allah Ta'ala tidak punya nama? Bagaimana mereka mengatakan Allah Ta'ala tidak punya sifat? Iblis yang mengakui adanya Allah itu meyakini Allah Ta'ala punya sifat dengan dasar ayat fabi'izzatika, demi keagunganmu ya Allah, itu sifat. Izzah namanya Al-Aziz. Fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bersumpah iblis ini dengan menyebut sifatnya Allah. Aku sebut namamu ya Allah, aku akan goda semua manusia ini kecuali hambamu yang ikhlas beribadah mengikuti sunnah nabimu. Ya, jadi masih pandai iblis daripada kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah. Karena iblis masih mengakui Allah Ta'ala punya nama, Allah Ta'ala punya sifat. Tapi kenapa masuk neraka? Karena menolak perintahnya. Ketika disuruh sujud tidak mau sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka enggan dan sombong termasuk orang yang yaitu kafir. Jika iblis ya mengakui adanya nama Allah, mengakui sifatnya, kenapa masuk neraka? Tidak melaksanakan perintahnya. Bagaimana dengan orang yang menolak nama Allah, menolak sifat Allah? Nah, kalau sudah menolak nama Allah, menolak sifat, mesti tidak mau beribadah. Karena yang diibadah itu mendengar, karena yang diibadah itu melihat, karena yang diibadah itu berkuasa, karena yang diibadah itu bisa bicara. Nah, la asabu ainal haqqi wastarahu. Kalau mereka mau kembali kepada ahli sunnah, tentu mereka menjadi orang yang benar dan akan tenang jiwa mereka. Jadi orang itu menjadi gelisah dan bingung. Kenapa? Mengikuti hawa nafsu. Tapi kalau orang itu beriman kepada Allah, beramal-amal soleh, maka Allah menjadikan tenang jiwanya. Sebagaimana Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, beribadah kepada Allah, maka itu menjadi tenangnya jiwamu. Walakinnahum fi dhalal, ya. Tetapi kelompok Jahmiyah ini dia orang-orang tersesat. Jadi mereka mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti fitrahnya, dan juga bukan mengikuti dinullah. Begitulah kaum muslimin yang perlu kita fahami. Masih ada 2 menit, barangkali ada pertanyaan, silakan. Baik, tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.